Pemirsa, Stasiun Tanah Abang Jakarta kini tampil dengan wajah baru usai proses revitalisasi. Dengan demikian, Stasiun Tanah Abang diharapkan bisa melayani hingga 300.000 penumpang setiap hari. Mian dimulai dengan dioperasikannya gedung stasiun baru. Dengan perluasan arena stasiun ini, penyesuaian pun dilakukan pada jalur masuk keluar kereta serta peron di lintasan kereta. Peron jalur 2 akan digunakan untuk pengguna KRL arah Stasiun Angke atau Kampung Bandan via Manggarai. Untuk peron jalur 1 melayani rute yang sama namun via Stasiun Senen. Sementara untuk peron jalur 3 di bangunan lama akan tetap melayani kedatangan dari Stasiun Rangkas Bitung. Ya, dan berikut laporan Naura Syafika dan juru kamera Ahmad Putra dari gedung baru Stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang bangunan baru resmi dioperasikan dan tentu saja untuk penyesuaian terkait dengan peron dan juga jalur transit ini baru saja ditetapkan pada minggu ini. Ada perubahan yang wajib diikuti oleh para pengguna dari Stasiun Tanah Abang, di mana untuk poin utamanya ini berada di peron 1 dan peron 2 di bangunan baru, di mana untuk peron 1 ini sekarang ini melayani untuk keberangkatan Duri, Angke, Kampung Bandan dan juga Jatinegara, Bekasi via Pasar Senen. Kemudian untuk peron 2 ini juga sama melayani Duri, Angke, Kampung Bandan, Jatinegara, Bekasi, Cikarang, namun via Stasiun Manggarai. Dan juga pastinya untuk bangunan lama ini masih tetap digunakan, namun untuk bangunan lama yaitu di peron 3, 4, 5, dan 6 ini fokus utamanya adalah untuk kedatangan dan juga keberangkatan untuk ke Stasiun Rangkas Bitung. Di mana untuk peron 3 ini lebih melayani untuk kedatangan dari Rangkas Bitung saja. Kemudian juga untuk peron 5 dan 6 ini melayani untuk keberangkatan ke Stasiun Rangkas Bitung, sehingga untuk setiap pengguna dari Stasiun Tanah Abang yang baru saja tiba di peron 1 ataupun peron 2 ini akan diarahkan menaiki ke eskalator ataupun ke tangga untuk mereka yang ingin menuju ke Rangkas Bitung atau melanjutkan perjalanan ke Rangkas Bitung. Dan juga pastinya untuk perluasan ini masih berada di fase 1, sehingga untuk fase 2 ini masih akan terus dilanjutkan untuk perluasan lainnya. Mengingat memang untuk Stasiun Tanah Abang ini merupakan salah satu stasiun transit tersibuk, dikarenakan di setiap harinya ini berjumlah 50.000 penumpang berdatangan ke Stasiun Tanah Abang, dan juga untuk yang transit ini berada di angka 100.000 lebih, sehingga pastinya untuk Stasiun Tanah Abang akan terus ditingkatkan untuk kenyamanan dalam melayani setiap penumpang yang ada di Stasiun Tanah Abang. Dari Jakarta, Naura Syafika, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Dan saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas yang sore ini. Kami terhubung dengan Brigadir Yasinta dari NTMC Polri yang berada di kawasan Kemayoran, Jakarta. Silakan Brigadir Yasinta. Ya, baik, terima kasih rekan Juno di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan G-Expo Kemayoran, Jakarta Utara. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Berdasarkan pantauan kami sejak siang tadi hingga saat ini, situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gunung Sahari atau Jalan Benyamin Suaib yang akan menuju Ancol maupun dari Ancol yang akan mengarah Jalan HBR Motik atau Sunter, begitupun arah sebaliknya. Hal ini tentunya sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan hari kemarin, di mana kepadatan lalu lintas sempat terjadi karena banyaknya warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang menghabiskan libur panjang Tahun Baru Islam yang juga bertepatan dengan masa libur anak sekolah, sehingga banyak masyarakat yang mengunjungi event Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2025 yang digelar di G-Expo Kemayoran. Selain itu, kepadatan juga sempat disebabkan karena jumlah kantong parkir yang tersedia tidak sebanding dengan membludaknya volume kendaraan pengunjung pada Sabtu kemarin. Sementara untuk saat ini tidak ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, namun petugas kami di lapangan tetap bersiaga untuk mengatur arus lalu lintas di sekitar kawasan Kemayoran.
Selanjutnya kami informasikan terkait daftar kantong parkir resmi Jakarta Fair 2025, yakni berada di kawasan J-Expo, kemudian di depan MGK, di kantor PPKK, di Mall MGK, dan di sisi utara J-Expo. Jakarta Fair sendiri digelar mulai tanggal 19 Juni hingga 13 Juli 2025. Kami himbau bagi Anda yang berencana akan mengunjungi J-Expo Kemayoran agar dapat menggunakan transportasi umum untuk menghindari kepadatan lalu lintas. Sementara mengingat cuaca mendung dan kontur jalan yang cukup licin pasca diguyur hujan, kami himbau para pengendara roda 2 agar menggunakan jas hujan yang bukan berjenis ponco, dan bagi pengendara roda 4 agar memastikan karet wiper kendaraan Anda berfungsi dengan baik sebelum Anda berkendara. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan J-Expo Kemayoran, Jakarta Utara. Kembali ke studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Yasinta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, pemerintah kembali memulangkan 5 WNI dari Iran. Dan hari ini mereka tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka merupakan bagian dari 18 orang yang tersisa yang dipulangkan dari Iran melalui Baku, Azerbaijan. Dan sisanya 13 orang direncanakan tiba besok dalam gelombang terakhir. Salah satu WNI yang tiba pada hari Sabtu lalu mengaku proses panjang menunggu selama 6 hari membuat mereka mengaku bersyukur bisa kembali ke tanah air. Aman-aman aja, tidak ada terjadi apa-apa. Terlebih lagi saya di Kota Qum. Di Kota Qum itu aman, sangat aman. Bahkan di Teheran pun yang menjadi pusat titik serangan pasti dibilang aman karena rata-rata itu rudal berhasil ditahan di langit. Aman kok. Okay. Sampai sekarang pun aman. Ini yang tiba berapa orang tadi? Saat ini 6 orang. 6 orang. Sebuah takbot karam dihempas badai saat berlayar di Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Satu anak buah kapal tewas terhempas ke batu karang. Dihantam gelombang tinggi di sekitar perairan Tanjung Goram, Desa Lantagi, Kabupaten Buton Utara. Sebuah kapal tugboat karam saat dini hari. Dalam insiden ini, 8 anak buah kapal menjadi korban. 7 diantaranya berhasil selamat dan 1 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat itu kapal tugboat mereka sedang menarik tongkang dan melintas di perairan Buton Utara. Tiba-tiba dihantam badai. Gelombang tinggi menerjang kapal sehingga karam di tempat dangkal daerah Karang. Tanjung Goram. Tiba-tiba ada cuaca buruk, langsung kencang angin. Langsung terjadi share kita ke pinggir. Mereka berjumlah 6 orang. 2 orang melompat untuk menyelamatkan diri untuk ke bibir pantai, namun karena ombaknya cukup kencang sehingga 1 meninggal dunia karena diakibatkan tidak pintar berenang. Jenazah korban saat ini sudah berada di ruang jenazah RSUD setempat, diduga korban tewas terkena batu karang. Sementara itu 7 orang ABK yang selamat telah dievakuasi ke RSUD Buton Utara untuk perawatan medis. Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Adi Ebah melaporkan. 4 hari hilang, seorang nelayan di Wawoni, Konawe, Kepulauan ditemukan tewas. Korban ditemukan sekitar 221 meter arah barat daya dari lokasi kejadian kecelakaan. Kiri. Pelan. Seorang nelayan ditemukan meninggal dunia saat ditemukan oleh tim operasi pencarian dan penyelamatan Basarnas Kendari di hari keempat. Korban dilaporkan hilang di perairan antara Pulau Cempedak dan Pulau Hari, Konawe, Kepulauan. Korban merupakan warga desa Bahopo Uwulu, Kecamatan Wawoni Tengah. Diketahui korban yang bernama Lagata berangkat memancing di perairan antara Pulau Cempedak dan Pulau Hari pada Rabu pagi. Berdasarkan kebiasaannya, korban harusnya kembali pada siang hari. Namun hingga laporan diterima, korban tidak kunjung pulang. Pihak keluarga telah melakukan pencarian awal tetapi tidak membuahkan hasil. Ditemukan dalam keadaan MD sekitar kurang lebih
200 meter arah barat LKP Titiduga. Selanjutnya korban kita lakukan evakuasi ke desa Bahu Ulu, Kecamatan Woni Tengah dan diserah terimakan pada keluarga. Basarnas Kendari menghimbau masyarakat agar memperhatikan kondisi cuaca saat hendak beraktivitas di wilayah perairan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin Ais melaporkan.